Ini saya tutup ikutin aja dah, gimana dah. Selama 2 bulan tutup, penghasilan dari mana Pak jenengan? Ya alhamdulillah saya jual aja yang ada di rumah. Jadi nggak ada penghasilan. Alhamdulillah saya bersyukur. Selama nggak jualan itu saya yang ada di rumah saya jual. Apa itu Pak? Seperti kadang-kadang motor tak jual, ayam saya jual karena untuk makan. Anak istri saya makan apa kalau nggak jualan? Ini loh, bentar, tutup dulu. Kami pelaku wisata udah menyerah untuk situasi yang kayak gini, udah tidak bisa berbuat apa-apa Pak. Sejak kapan Mas ini Mas? Kita udah tutup 2 bulan lebih, tapi tidak ada solusi sama sekali. Kita dibiarkan aja kayak sama sekali nggak ada solusi. Karyawan yang di sini sekitar 15, untuk food court yang dijualan di dalam 22 orang, untuk karyawan kafenya ada 8 orang, pekerja bangunannya sekitar 10, semuanya udah tinggal nggak ada separuh. Ini kita pertahankan nggak ada separuh. Selama ini gimana Mas selama PPKM? Selama PPKM kita benar-benar terpukul dengan situasi yang kayak gini. Udah tidak ada pemasukan sama sekali, bahkan dari saya sendiri sudah menjual aset-aset yang ada untuk berlangsungnya di wisata ini, untuk mencukupi semua yang kebutuhan yang di sini. Ini menjual aset itu yang dimaksudkan bukan aset dari usaha kita, melainkan aset pribadi yang dijual untuk menutup kebutuhan selama ini. Karena mungkin sebagian yang bekerja di sini juga sudah mencari lahan pangan sendiri sehingga nggak di sini, sehingga kita juga kesulitan untuk perawatan yang ada di sini, untuk operasional setiap harinya. Juga yang termasuk yang bekerja di sini semuanya merasakan imbas dari PPKM yang selama ini diterapkan oleh pemerintah. Selama ini kita tidak ada solusi sama sekali. Kita hanya buka seperti ini aja, nggak ada apa-apa. Bahkan kita juga sudah mulai kesulitan, baik dari perekonomian maupun perekonomian dari kita sebagai pribadi masing-masing.
Alhamdulillah bantuan belum sampai ke kita semua. Sama sekali belum kesentuh bantuan apapun. Bahkan mungkin cuma mendengar aja ya di berita-berita ada bantuan. Tapi sama sekali belum nyampe kita, alhamdulillah belum nyampe sampai kita. Mas, mungkin kalau perhitungan bisnis, Ya. kalau ini sangat tidak menguntungkan, itu jenengan mampu untuk bertahan berapa lama dengan kondisi seperti ini? Kalau untuk perhitungan bisnis, kita artinya sudah tidak mampu, udah menyerah dengan kita mendirikan bendera putih ini, mengibarkan bendera putih ini, udah menyerah. Terserah apa kata pemerintah, kita ngikut aja. Kalau nanti terpaksa kita rugi dan pasti nggak akan ya bangkrut, Mas. Artinya kita pasti ini. Padahal harapan kita yang pertama kali itu kan kita bisa menyaring dari warga sekitar untuk bisa berjualan di sini, mencari nafkah, mencari penghasilan di sini, kan mungkin seperti itu. Dengan adanya kita membuka usaha ini, mereka juga bahagia karena mungkin saya nantinya mendapatkan pendapatan, penghasilan, mencari nafkah dari situ, kan semacam itu. Tapi ternyata kan tidak sesuai harapan. Ini baru yang dirasakan oleh pengelola, belum lagi yang dirasakan oleh teman-teman yang di pedagang food court. Itu mungkin karena mungkin mereka itu aset satu-satunya untuk usahanya. Kasihan, Mas. Kasihan mereka. Dia jualan sehari untuk makan sehari. Saya cerita di sini ya, mohon maaf bukan mencari empati ya, artinya memang benar-benar terjadi di sini di Pijar Park ini ada sahabat kita yang jualan namanya Pak Basir tadi, cuma jualan pentol. Dia nggak punya muluk-muluk, dia nggak kepengen kaya. Dia cuma kepengen mencukupi kebutuhan keluarganya. Kadang sampai saya bisa meneteskan air mata karena apa? Saya sampai dia sakit stroke pun bisa kemarin karena dia memikirkan karena pandemi yang udah berkepanjangan PPKM yang tadi berselit-selit itu, sampai dia memikirkan kayak gitu sampai sakit, Mas. Jualan paling di sini seminggu aja itu aja ada tamu dikit-dikit, nanti ada dari petugas yang datang, akhirnya ya tamu yang mau beli nggak jadi, takut. Itu, Mas, yang kita sayangkan. Terus di mana peran pemerintah, terutama Pemda Kudus ini untuk melindungi rakyatnya, melindungi masyarakat kecil kayak gini. Jangan pas kampanye aja dia mencari suara-suara kita, mencari dukungan-dukungan kita, tapi ketika udah jadi kita dicampakkan. Artinya kita nggak kepengen dikasih makan, tapi kasihlah kesempatan buat kita untuk mencari makan. Di sini Lebaran Kupatan. Jadi semenjak itu saya nggak pernah jualan lagi karena corona. Jadi kadang-kadang jualan, kadang-kadang enggak gitu. Ya pas mau jualan ditutup. Banyak istilahnya pejabat-pejabat sini, istilahnya dari Satpol PP, polisian, jadi nggak boleh. Jadi selama ini saya jualan ya terkatung-katung lah, gimana mau jual namanya rakyat kecil, kalau nggak boleh ya udah, kalau tak tantang ya gimana, mungkin salah juga ya, makanya suruh tutup ya tutup gitu. Selama 2 bulan tutup, penghasilan dari mana Pak jenengan? Ya alhamdulillah saya jual aja yang ada di rumah, jadi nggak ada penghasilan.
Alhamdulillah saya bersyukur. Selama nggak jualan itu saya yang ada di rumah saya jual. Apa itu, Pak? Ah, seperti kadang-kadang motor tak jual, ayam saya jual karena untuk makan. Anak istri saya makan apa kalau nggak jualan? Berarti penghasilan dari jualan ini doang ya, Pak? Nah, penghasilan dari jualan pentol. Nah, sekarang jualan pentolnya ditutup. Ya udah, gitu. Yang ada di rumah ya tak jual. Kadang-kadang ayam, apa aja. Pak, akibat itu katanya sempat stroke juga, Pak ya. Ya, sebang saya juga sempat stroke juga gitu. Sampai sekarang ini masih sakit tangan nih. Saya sambil gimana? Bisa juga untuk cari obat gitu kan.